tiba saatnya kita harus melangkah. Jalan-jalan ke tempat rekreasi atau ke tempat yang kita sukai, shopping, makan-makan, itu menyenangkan. Tapi apakah jalan-jalan seperti itu menghadirkan kemuliaan dan keselamatan untuk kita? Bacaan-bacaan selama sepekan ini menunjukkan kepada kita jalan yang bisa membawa kita kepada keselamatan dan kemuliaan sejati. Jalan pertama adalah jalan Maria, saudara Lazarus, yaitu dengan menyesali seluruh dosa-dosa dan melepaskan apa yang selama ini menjadi kebanggaan kita, apa yang melekat pada diri kita, harta, kekuasaan, dan popularitas. Semuanya adalah semu. Ini yang digambarkan oleh Maria dengan mencuci kaki Yesus dengan minyak termahal dan terwangi, dan menyekanya dengan rambutnya sendiri, mahkota dirinya sendiri. Tantangan sepanjang jalan ini adalah adanya jiwa Yudas Iskariot yang sangat materialis. Seperti pepatah dunia, segala sesuatu butuh uang. Yang benar dan baik ditinggalkan demi uang. Bahkan sahabat, keluarga, dan Tuhan bisa ditinggalkan demi uang. Ada juga jiwa imam-imam kepala, Pilatus, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Jiwa yang lebih mengejar kekuasaan dan popularitas, antara lain dengan cara menjatuhkan orang lain dengan cara gosip, sering menggunakan kuasa untuk menyingkirkan orang lain, menjadikan gereja sebagai ajang mencari popularitas dan kuasa. Tantangan-tantangan ini seringkali menjadi pemenang dalam hidup kita. Tapi kita seringkali tidak mau mengakui itu. Takut kebanggaan kita hilang. Maka sebaiknya menyembunyikan segala kelemahan dan kedosaan kita. Maka wajar saja ruang pengakuan dosa suka kosong melompong. Jalan kedua adalah jalan hamba Yahweh. Gambaran yang dengan jelas ditunjukkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama selama sepekan ini. Hamba Yahweh adalah orang yang dipilih oleh Allah, bahkan sejak dari kandungan ibu. Kita semua pun dipanggil menjadi seorang hamba Yahweh. Seorang hamba Yahweh diberi Allah lidah yang tajam untuk mewartakan keadilan dan kebenaran Allah. Bukan lidah yang tajam untuk menyakiti dan membicarakan orang lain. Ia diberi telinga yang tajam untuk mendengarkan cerita orang miskin dan menderita yang minta tolong. Bukan telinga yang tajam untuk mendengarkan gosip murahan. Ia memiliki hati yang lembut untuk menegahkan yang lemah dan terkulai. Bukan hati yang keras untuk menghancurkan dan menjatuhkan orang lain. Seorang hamba Allah tidak takut mati karena Allah adalah pemberi hidup. Ia tidak takut kepada orang yang akan berbuat jahat kepadanya karena Allah adalah pelindungnya. Ia tidak takut dihina karena Allah yang akan memuliakannya. Yesus menampilkan dirinya sebagai hamba Yahweh sesungguhnya. Ia berani menderita demi keselamatan kita. Ia taat pada kehendak Bapa. Ketaatan pada kehendak Bapa itulah yang menggulingkan batu kematian untuk membawa kebangkitan dan kemuliaan bagi sang hamba Yahweh. Sementara ketidaktaatan kita menutup pintu kematian kita yang membuat kita tetap dalam makam. Makam yang kosong adalah sebuah panggilan bagi kita untuk mengosongkan semua kebandelan, kedosaan, ketidaktaatan, bahkan harus melepaskan kebanggaan-kebanggaan semu kita seperti harta, popularitas, dan kekuasaan. Kita hanya akan bisa mau melepaskan semua itu jika kita percaya seperti Yohanes. Percaya bahwa Yesus bangkit. Percaya bahwa kita juga bisa bangkit jika kita mau. Maka perayaan Paskah bukan hanya merayakan kebangkitan Yesus, tapi juga merayakan kebangkitan kita menjadi manusia yang baru. Menjadi seorang hamba Yahweh yang taat dan setia. Selamat memasuki pekan suci. Selamat berjalan bersama Yesus menuju kebangkitan yang mulia.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.